Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Cika Jessica. Halo. Apa kabar Cika? Baik, alhamdulillah. Cika, punya pengalaman mistis lagi nggak? Kalau aku nggak ada, Tapi? tetangga aku ada. Jadi dia yang cerita nih ibu-ibu, cerita ke mamaku gitu. Anaknya setelah mengenal seseorang, jadi berubah sifatnya segala macam. Terus dia, ibunya sendiri jadi kayak suka, kayak kenapa nih? Merasa aneh gitu? Iya, semenjak itu katanya gitu. Tapi bisa jadi itu kiriman guna-guna ya? Nah itu dia. Tapi kamu gitu. nggak pernah ada yang ngirim kayak gitu-gitu kan? Enggak sih, cuman kan itu tetangga deket aku banget ya. Terus tiba-tiba dia suka cerita gitu, ntar tiba-tiba ada muncul apalah ayam hitam apa tiba-tiba gitu kayak, kok ntar kalau dia ke rumah gue gimana gitu kan? Ada rasa khawatir nggak sih? Iya. Jangan-jangan bisa aja ke aku gitu. Karena kadang-kadang kiriman guna-guna atau santet atau bahkan teluh itu bisa aja salah kiriman. Jadi maunya ke rumah si A, justru malah tetangganya yang kena. Aduh, amit-amit sih. Enggak lah, enggak ya? enggak. Ya mudah-mudahan sih nggak akan pernah ngalamin seperti itu ya Cika ya. Oke, Cika, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual mistis karena ketagihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Putri. Silakan. Selamat malam Mbak Putri. Malam, Apa yang mau diceritakan? aku ingin menceritakan tentang aku sendiri. Kenapa? Aku apa ya? Kenapa? Kenapa Mbak sampai merinding gitu? Mbak Putri, kenapa sampai nggak tiba-tiba? kuat ceritain ini lagi? Kenapa? Ada Diam apa? kau, Jessica. Cika nggak apa-apa loh. Dia cuma nanya kenapa? Karena Mbak Putri bersikap tidak wajar, seperti kedinginan atau seperti ada yang nggak tahu, ada yang dirasakan gitu. Kenapa? Mbak Putri bisa fokus dulu ya. Pikirannya jangan keluar dari studio ini. Kenapa ceritanya? Mbak, Ini Mbak Putri bukan? nggak tahu, makanya ini saya nggak yakin. Mbak Putri masih bisa dengar saya kan? Masih. Mbak Putri Mbak baik-baik Putri aja kan? fokus ya. Istighfar Mbak. Aduh jangan liatin gue kayak gitu dong. Mbak Putri, dengar saya ya? Oke. Oke, boleh dilanjutkan ceritanya. Kenapa? Ada cerita apa Mbak? Aku ingin dibikin mati Sama siapa? sama seseorang Siapa itu? dari mantan istri suami. Istri suami. Kata siapa? Apa jelas-jelas dia membuktikan kalau memang dia melakukan itu? Udah. Dibikin mati dengan cara apa? Keluarga saya, anak-anaknya mau dibikin mati. Kenapa? Keluarga. Aha, kenapa? Anak-anak saya juga bikin mati. Mau dibikin mati. Tapi nggak kejadian kan? Enggak. Dibikin mati dengan cara apa Mbak? Ya dibikin sakit. Sampai sekarang? Iya. Oke, itu Makanya kata dia siapa? datang ke sini bertentangan. Hah? Mau Apa? mati, mau dibikin mati, dibawa ke Roy. Mati apa? Jessica. Kenapa? Mbak Putri, sekarang tujuannya apa datang ke sini?
Apa tujuannya datang ke sini malam hari ini? Aku ingin membersihkan diri saya yang diguna-guna. Baik, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan langsung ya sebenarnya apa yang dilihat oleh sahabat kami. Apakah benar dikirim guna-guna dan gimana sebenarnya kondisi Mbak Putri malam hari ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Putri, mendiami nomor rumah 38 dengan tanggal lahir 13 September 1985. Sosok yang memiliki firasat yang kuat dan mudah tersinggung. Dari mata batin saya, ia memiliki banyak jimat yang ia simpan. Saya melihat ia memiliki tujuan untuk melindungi diri dari ilmu hitam. Saya merasakan ada yang salah dari perbuatannya. Justru ketika ia memiliki banyak jimat, kehidupannya menjadi hancur. Saya mencium bau amis di sini. Sosok siluman yang berasal dari alam rendah. Amis sekali dan bau. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai Cika, ketemu lagi. Yes. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. I love your hair. Oh, thank you. Putri, dengan tanggal lahir 13 bulan 9 1985 dan nomor rumah 38. Putri mengaku dikirim guna-guna, sekeluarga juga ingin dibikin mati oleh seseorang. Makanya malam hari ini mau melihat sebenarnya ada pengaruh sesuatu atau enggak. Karena dari tadi Roy, dia duduk juga kelihatan gelisah sekali. Gestur. Gesturnya ada gerakan-gerakan yang seperti di luar kesadaran dia. Bahkan dia Dari awal dia udah tiba-tiba Dia! tuh, Astaga. seperti itu. Seperti itu. Itu yang dia lakukan. Oke, sekarang maunya datang ke menembus mata batin apa yang harus kita bantu? Ingin membersihkan, membuang yang ada di dalam tubuh. Oke, jadi ingin membersihkan semua pengaruh-pengaruh negatif yang selama ini diterima ya. Iya, Apa aja sih pengaruhnya? Saya mau tahu deh, dibikin matinya gimana memang? Sakit? sakit, dibikin sakit. Sakit apa? Sakit kayak kepala. Sakit kepala? Iya, terus perut yang dihajar. Itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya. Iya, Semua tapi orang ini juga nggak pernah wajar. mengalami itu. Ini nggak wajar. Enggak. Udah di CT scan kepala, USG perut, itu baik, normal. Jadi secara medis sebenarnya tidak ada masalah. Iya, Oke. Yang kirim guna-guna tadi siapa ya? mantan istri suami. Mantan istri dari suaminya. Suami tahu soal ini? Tahu? Tanggapannya gimana? Ya dia sampai saya Hah? akhirnya berpisah, mau bikin hancur. Udah pisah sekarang? Udah pisah. Udah pisah. Iya. Dan setelah pisah, mantan istrinya masih suka ini juga? Masih? Jadi Balik dia- lagi nggak sama mantan istri? Enggak. Dia enggak tahu kemana. Terus tujuannya apa lagi ya? Kan dia akhirnya pisah. Ya makanya emang sakit hati aja kali. Sampai benar-benar dapat tujuannya. Mbak Putri tahu dikirim guna-guna ini dari mana? Saya sering berobat kemana-mana. Kemana maksudnya? Kayak ke orang pintar gitu loh. Sering ke orang pintar atau Sering. dukun? Yang ada saya berobat, bukannya normal, malah bikin sakit. Udah kebanyakan Banyakan jimat juga. jimat, kali ya. iya. Saya ngerasa perbedaan sifat dua pribadi yang berbeda dalam satu tubuh gitu ya. Kadang baik, kadang Jahat. jahat. Ada dua pribadi di tubuhnya si Putri ini, Mbak Putri.
Tiba-tiba meledak aja. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba meledak lagi. Iya. On off gitu. Serem sih. Itu pengaruh apa ya, Roy? Eh, Ada sesuatu ya? ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang magis gitu. Sesuatu yang magis dan traumatik yang mendalam membuat seseorang menjadi kepribadiannya menjadi berubah. Oh, I see. Seperti itu. Dari tadi tuh Mbak Putri tuh ngeliatin Cika dengan iya, tatapan yang menurut saya tidak wajar. Kenapa ya? Itu tadi liatin Cika ya? Parah, dari tadi datang juga udah serius langsung lu. asli. Pas baru nanya kenapa Mbak Putri langsung diam kamu kita. Terus diajak ngobrol sama kabain ya Kak. Diam! Ada apa sih Roy? Emang aku kenapa? Gak apa-apa sih, menurut aku normal. Kenapa dia Kenapa tiba-tiba Mbak? Ada apa? Oke, Musuhan banget. mungkin ada semacam reflection yang pas Oh, untuk kayak mirroring gitu tuh. Apa itu? Maksudnya apa? melihat perempuan tuh. Jadi melihat jika mungkin dekat dengan masa lalunya yang mirip dengan Cika Jessica gitu loh. Cika sendiri mah gak ada salah apa-apa, cuma Putri ngeliatnya mungkin seorang Cika itu mungkin mirip dengan role model yang jelek dulu gitu. Ngerti gak maksud Roy apa? Cika Jadi seseorang yang jahat yang yang nyakitin telah dia. menyakiti. Wah nggak mungkin muka kayak gini jahat. Punya sifat. Wah, Oh, Ini. Ya, tapi kan bukan saya Mbak. Diam! Tadi dia baik terus tiba-tiba. Iya, seperti kamu bilang on off Iya, itu. on off-nya tuh mengagetkan bisa banget bolak-balik loh. langsung. I think this one. Ah, oke. Ah, thank you. Thank you. Mbak Gunaan Putri saat tenang dulu emergency. ya. Kan sebenarnya ingin dibersihkan kalau ada pengaruh-pengaruh negatif. Jadi mudah-mudahan sikap yang diambil juga mengundang simpatik gitu. Saya benerin ya maskernya ya karena turun. Saya benerin, maaf ya. Oke. Tapi memang saya merasakan di dalam tubuhnya ada siluman yang sangat jahat sekali. Tidak bisa dihilangkan dan telah ikut bertahun-tahun sama dia. Roy, jangan so tau ya, Roy! Oke, baik. Kalau ada salah kata atau lancang, saya mohon maaf. Pak Putri sekarang apa rasanya? Masih suka sakit-sakitan? Iya, Anak-anak juga? iya. Suami gimana kondisinya? Setelah Oh, tahu, kan udah pisah. dia tanggapannya biasa aja. Iya Ya loh. cuma dia bilang iya. Dia orang Kerawang, mantan istrinya. Diajak ngobrol sama kabain. Mbak Putri tadi bilang sering ke orang pintar ke dukun gitu ya? Dikasih banyak jimat. Tapi nggak ada. Diapain jimatnya biasanya? Ada Disimpan aja Disimpan. atau dimandiin? di ini, ritual, itu? Seperti apa ritualnya? ya dimandiin, mandiin air mawar, Oh. Efeknya apa? efeknya. Habis Ya habis dilakukan ritual itu. Iya, kalau melakukan ritual. Enak, Hah? enak kok. Enak. Kan kelabang, Hah? Kelabang. kelabang. Sebentar. Saya nggak ngerti kelabang dari mana ya maksudnya. Ritualnya jadi dengan menggunakan kelabang? Iya. Diapain? Saya makan. Ngerti kelabang dari mana ya maksudnya. Ritualnya jadi dengan menggunakan kelabang? Iya. Diapain? Saya makan. Hidup? Enak. Iya. Ih, enak. Saya
Saya nggak tahu siluman apa yang ada dalam tubuhnya dia sehingga dia bisa makan kelabang mati atau kelabang hidup. Ini yang kamu gambar dari mana, Roy? Dari tubuhnya dia. Kayak mukanya kayak tatapan penuh marah gitu. Iya. Saya gambarnya sangat jelas dan detail lagi. Ekspresinya kayak memang lagi mau menerkam orang gitu. Iya. Kenapa kok aku? Kamu ngapain dia? Roy. Enggak. Dia Nah, aku bantuin kamu Cika. Enggak, Tenang ini aja. kok. Asal kita coba tenang. Mbak Putri, tujuannya jadi mau membersihkan dari apa sebenarnya? Bersihkan. Tapi Roy nggak bisa bersihin gua di sini. Udah, saya Dan- sebisanya aja. Kenapa datang ke sini? Gua mau menantang Roy. Hah? Berarti dia nggak sepenuh hati untuk pengen bersih dong. Mau nantang. Cuman mau nantang, dia nggak pengen dibersihin berarti kali ya. Gua mau tahu Roy. Saya sih nggak pernah mau nantang ya, apalagi perempuan. Seperti itu, saya hanya turut prihatin aja. Dia berada di dunia yang dua dunia, manusia dan hantu. Dia kayak mual. Kenapa tiba-tiba dia histeris ya? Kenapa itu Roy? Gambarnya ini nggak suka kali dia digambar. Tuh, saya menggambar rupanya. Ini jelas